Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan berbagi tentang apa itu Bina Pribadi Islam atau sering disebut BPI. Untuk itu kita langsung kepada gambaran umum saja tentang BPI ini. Pertama, kita ketahui terlebih dahulu bahwa BPI ini merupakan salah satu pola pendidikan karakter dalam membentuk pribadi Muslim. Pola ini biasanya dipakai oleh beberapa sekolah, terutama sekolah Islam terpadu. Untuk itu kita langsung kepada gambaran umumnya. Untuk BPI ini kegiatannya ada beberapa macam. Di dalam pertemuan BPI, kegiatan pertama adalah pembukaan yang tentu dipandu oleh moderator. Yang kedua, tilawah bergiliran membaca Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan hadis arba'in. Yang keempat, tausiah perwakilan dari peserta didik atau kultum singkat. Yang kelima, pembacaan berita. Yang keenam, materi dari pembina. Yang ketujuh, tanya jawab. Yang kedelapan, mutaba'ah yaumiyah, mutaba'ah amalan harian. Yang kesembilan, pembayaran infak majlis. Yang ke-10, informasi yang perlu disampaikan. Yang ke-11, penutup, doa robitah, dan juga kafaratul majlis. Inilah rangkaian dari kegiatan pertemuan BPI yang diterapkan di beberapa sekolah. Dalam kegiatan BPI ada terdiri dari beberapa orang, satu kelompok yang terdiri dari satu orang pembina dan beberapa orang yang dibina. Di dalam metode dan teknik penyampaian materi terdapat beberapa cara. Yang pertama dengan teknik ceramah, yang kedua dengan teknik penugasan, membaca atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, rekreasi, game berbasis internet selama pandemi. Kalau di luar pandemi, game secara langsung. Yang keempat, diskusi, menggunakan video konferensi selama pandemi atau diskusi langsung kalau di luar pandemi. Yang kelima, role playing, ini dengan cara bermain. Kondisi masa kini peserta didik perlu kita ketahui. Pertama, peserta didik saat ini bersifat cepat, bersifat spontan. Mereka memiliki jangkauan yang luas. Mereka sangat mudah penasaran. Kemudian mereka juga suka didekatkan dengan digital, teknologi, jaringan, karena memang saat ini adalah zamannya. Kemudian yang ketiga, bebas. Mereka tidak mau terikat, mereka tidak mau dibatasi. Dan juga kesamaan, mereka sering bersama-sama. Kemudian cuek. Kebanyakan saat ini mereka juga cuek, tidak peduli, maunya sendiri. Yang penting apa yang ia maukan itu terwujud. Itulah kondisi saat ini. Jadi perlu sarana BPI ini dalam menumbuhkan karakter pribadi Muslim. Ada 7 karakter JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Pertama, akidah yang lurus. Kedua, ibadah yang benar. Ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri. Kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Keenam, memiliki wawasan yang luas.
Ketujuh, memiliki keterampilan hidup, life skill. Yang pertama, sehat dan bugar. Yang kedua, life skill dan jiwa wirausaha. Fase pembinaan. Untuk tingkat SD itu penyemaian atau pembentukan bibit. Belum bisa kita bawa materi yang luas. Fase SMP penguatan atau pembentukan karakter. Sedangkan fase SMA perawatan dan memanen, merawat adab dan terbiah, serta pembiasaan. Inilah fase dalam pembinaan BPI. Lingkup akhlak dan adab. Menurut Ibnu Qayyim, adab itu satu, sikap yang benar terhadap sesuatu hal menurut Allah. Dua, upaya mendisiplinkan badan, akal, dan jiwa agar bersikap benar. Jadi kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada makhluk sesama. Inilah ruang lingkup akhlak dan adab menurut Ibnu Qayyim. Metode mengajar ada beberapa macam. Yang pertama, keteladanan, yaitu memberikan contoh sikap kita kepada peserta didik, contoh yang baik. Kemudian kisah, ini menceritakan kisah-kisah ataupun sejarah terdahulu dari Rasul ataupun sahabat. Kemudian praktik. Praktik ini berarti langsung mencobakan apa-apa ilmu yang sudah didapatkan. Kemudian nasihat, memberikan arahan serta bimbingan kepada peserta didik. Kemudian amsal. Amsal memberikan perumpamaan sebuah materi ataupun ilmu agar peserta didik paham. Kemudian targhib dan tarhib, yaitu mengingatkan terutama di saat ada yang salah yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian hiwar, yaitu teknik bercerita. Dalam melakukan pembinaan BPI, semua tim memiliki fokus yang sama. Tim yang dimaksud adalah para pembina BPI. Yang pertama fokus kepada SDM, yang kedua kurikulum, yang ketiga progres pencapaian. Yang berakhir nanti muaranya adalah SKL, standar kelulusan. Jangan biarkan tarbiyah berubah menjadi taklim dan tablik semata. Taklim dan tablik artinya hanya sekedar menyampaikan atau transfer pengetahuan. Akan tetapi BPI bersifat penanaman karakter serta adab yang tentunya tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga transfer adab serta karakter. Basis implementasi BPI itu pertama pertemuan rutin, kedua budaya sekolah, ketiga masyarakat, keempat kegiatan. Inilah basis pertemuan implementasi BPI. Ini contoh rekap penilaian Bina Pribadi Islam. Di sini ada tabel penilaian, ada nama siswa, pertemuan keberapa, SKL yang dinilai kan 7. Jadi buat di sana kolomnya juga 7. Jadi ini contoh sederhana, bisa dilihat-lihat dahulu. Untuk teknik penilaian dapat dilakukan 4 macam. Pertama wawancara, pembina dengan siswa atau peserta didik. Kedua portofolio, penugasan. Ketiga pengukuran dari melalui tes PTS, PAS, PAT, dan ujian lainnya. Keempat observasi, pembina mengamati sikap dan perilaku peserta didik. Inilah teknik penilaian BPI. BPI itu pembiasaan. Apabila kita sudah membiasakan, membudayakan, maka lambat laun akan menjadi karakter
oleh peserta didik kita. Penerapan berbasis kegiatan ada 3 jenis. Pertama, kita lihat dari isi, karena isi ini akan didapatkan nanti makna dan manfaat oleh peserta didik. Kita desainlah isi dengan bagus. Kemudian bentuk juga harus kita perhatikan supaya mendatangkan daya pikat peserta didik. Kemudian proses ini akan membawa pengalaman oleh peserta didik. Inilah penerapan berbasis kegiatan. Penerapan berbasis budaya sekolah melalui gerakan di sekolah, kemudian gerakan kepedulian atau karya, aturan dan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah, aturan sekolah mesti selaras dengan progres serta tujuan dari BPI supaya lebih sinkron. Penerapan berbasis pertemuan rutin. Pertemuan rutin BPI harus memperhatikan juga integrasi materi BPI, terapan metode, manajemen BPI, bagaimana mengelola BPI dengan baik, kemudian layanan BPI. Karena di sini kita bersifat membina, tentu adanya pelayanan terhadap peserta didik. Tugas pembina itu pertama motivator, tanggung jawab terhadap tujuan, desainer program, penerapan program, kemudian pembinaan. Jadi itulah tugas dari pembina. Kontrol materi PPI itu pekanan, fikih keilmuan dan siroh atau sejarah. Kemudian untuk harian, adab, akidah, dan ibadah. Perlu kita perhatikan, masing-masing tingkatan kelas di SMP ada tema-tema khusus. Untuk kelas 7 itu mengokohkan iman dahulu. Inilah tema inti akhlak dan adab. Di mana pertama, iman kepada Allah, ikhlas dalam amal, tidak syirik, kusuk dalam ibadah. Iman kepada Rasul, mengimani dan membenarkan, menjadikan Rasul sebagai teladan. Untuk dirinya, berpakaian dan berhias, bersih dan sehat, serta disiplin. Keempat, ilmunya, dia itu rajin menuntut ilmu dan beradab dalam majelis. Yang kelima, dalam sesama, dia beradab terhadap orang tua, beradab terhadap guru, beradab terhadap teman. Yang keenam, dengan lingkungan, dia menjaga kebersihan lingkungan, adab ke kamar mandi juga dijaga, adab menuju masjid juga dijaga. Begitulah tema untuk kelas 7. Tema BPI untuk kelas 8, tema inti akhlak dan adabnya yaitu amal soleh. Jadi untuk Allah, dia selalu mensyukuri nikmat, mengagungkan syiarnya. Untuk Rasul, mencintai dan berselawat, menghidupkan sunnah, sering mengerjakan amalan sunnah. Untuk diri sendiri, menjaga kehormatan diri, bersungguh-sungguh dalam beramal. Untuk ilmu, adab terhadap Al-Quran itu bagus, mencari ilmu yang bermanfaat itu juga mempunyai keinginan yang tinggi. Kepada sesama selalu memenuhi janji, selalu amanah, memanggil dengan panggilan yang baik. Kemudian kepada lingkungan sering bersilaturahim dan beradab dalam perjalanan. Tentunya sering menyapa orang yang lebih tua dan sopan santun terhadap sesama. Lalu tema inti adab dan akhlak untuk kelas 9 yaitu fokus kepada kontribusi. Kalau untuk Allah, dia selalu menjaga dirinya karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian sering bertaubat. Untuk Rasul, dia mentaati Rasul, menolong sunnah dan meneruskan dakwah. Yang ketiga, untuk diri sendiri, syaja'ah yaitu pemberani. Kemudian itqanul amal. Yang keempat, untuk ilmu tidak melupakan sejarah, beramal dengan ilmu, bukan beramal tanpa ilmu. Jadi ada dasar. Yang kelima, untuk sesama, menjaga tangan, tidak zalim, tidak menganiaya orang lain, tolong menolong dalam kebaikan.
Yang keenam, untuk lingkungan, tidak merusak barang dan lingkungan, taat pada aturan. Apabila sudah dilakukan dengan cara yang baik, maka proses penanaman akhlak dan adab akan menjadi seperti ini. Seseorang anak akan paham, kemudian dia merancang amal, kemudian dia mendisiplinkan amalnya, kemudian dia akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, lama-lama menjadi karakter dan akan tumbuh dengan subur. Mungkin inilah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat, terutama bagi kita pendidik, para pembina dalam lingkaran BPI. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.